Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Ridwan, di satu sisi Donald Trump menunda serangan, namun di sisi lain Pentagon tetap mengajukan tambahan anggaran besar dan opsi pengiriman pasukan. Apakah ini menunjukkan Amerika masih menyiapkan opsi agresi besar termasuk invasi darat, Mas Ridwan? Iya, saya kira masih ya, Eva ya, karena memang karakter mereka tidak akan melakukan serangan secara terus-menerus dengan menggunakan teknologi. Itulah kenapa hampir 90% serangan tempur mereka menggunakan teknologi yang dipandu AI itu berhasil, dengan menggunakan Maven, menggunakan Anthropic itu berhasil, tetapi dampaknya sama sekali tidak bisa mengalahkan Iran. Karena itu satu-satunya opsi militer lanjutannya adalah tentu saja ground invasion. Tapi ya ini yang ditunggu oleh Iran, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Araghchi bahwa mereka menunggu serangan darat dari Israel maupun Amerika masuk ke Iran. Ini strategi yang memang ditunggu-tunggu karena Iran sangat diuntungkan dengan vegetasi mereka, dengan pegunungan-pegunungan tinggi mereka, dan strategi militer mereka yang sudah berlatih gerilya berpuluh-puluh tahun. Termasuk juga dari sisi resources ya, tentara aktif Iran itu sekitar 500.000, belum lagi didukung oleh yang disebut dengan milisi Basit itu sekitar 2 juta. Dan kalau mereka diaktifkan semua di semua provinsi, 2.500 marinir ya tidak akan ada artinya dibandingkan kekuatan ratusan ribu militer Iran. Ini saya kira memang doktrin Iran, Eva, yang disebut dengan doktrin Ali Larijani, yakni membuat pasukan lawan itu kelelahan atau exhausted. Begitu mereka itu kelelahan, maka dengan sendirinya mereka akan withdrawal, menarik diri dan mundur. Ini satu langkah yang saya kira sedang dipersiapkan ya oleh Iran. Dan kalau memang benar-benar Pentagon atau Trump benar-benar memaksakan itu, kita akan melihat pukulan mundur lagi sebagaimana perang di Vietnam, bagaimana perang di Afghanistan dan di Irak yang dilakukan di tahun 2003 gitu Eva. Baik, terakhir singkat saja Mbak Dina, bagaimana Iran akan menyikapi sejumlah layer strategi dari Amerika Serikat dan Israel? Pahit memang buat kita yang berada jauh dan harus menanggung juga dampaknya. Tapi memang dalam dunia politik global, seringkali ketika ego dari salah satu negara atau dua negara bahkan dalam hal ini sangat besar, maka kita bicara harus sampai mereka ketemu stalemate-nya itu, ketemu jalan buntunya, sehingga mereka benar-benar kemudian sudah mencoba berbagai macam cara dan buat di dalam negeri mereka sendiri, mereka kemudian punya alasan untuk kemudian mencoba cara yang lain gitu, di luar jalur militer. Ingat bahwa sebelum kejadian ini, bulan November 2025, Amerika Serikat sudah mengubah Department of Defense, Departemen Pertahanan mereka berubah nama menjadi Department of War, Departemen Perang. Ini betul-betul taruhan nama juga buat Donald Trump. Satu-satunya yang menurut saya bisa mengubah itu kita lihat dinamika di dalam negeri Amerika lah. Nanti hasil Supreme Court untuk kebijakan tarif Trump yang sedang dipermasalahkan, kemudian juga ada beberapa bill ya, draft undang-undang yang sedang juga dikritisi di dalam negerinya, kemudian harga minyak juga semakin tinggi. Saya kira mustahil juga Amerika Serikat nggak akan ada reaksi keras dari dalam negeri yang lebih besar lagi. Yang menolak Trump dengan kebijakannya sudah mencapai 70% lebih. Jadi tinggal kita tunggu saja, pasti ada momennya lah. Mereka juga akhirnya terpaksa untuk exit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.